Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk mata pelajaran Seni Budaya kelas 7, pada pertemuan kali ini kita memasuki bab kedua, yaitu menerapkan ragam hias pada bahan kayu. Pada pertemuan kali ini kita memiliki 3 pokok bahasan. Yang pertama, penerapan ragam hias pada bahan kayu. 2. Contoh penerapan ragam hias pada bahan kayu. Dan yang ketiga, teknik penerapan ragam hias pada bahan kayu. Kita masuk pada pokok bahasan yang pertama, yaitu penerapan ragam hias pada bahan kayu. Pemanfaatan kayu sebagai benda seni sudah sejak lama ada. Kayu digunakan sebagai perabot rumah tangga, contohnya lemari, kursi, meja. Bagian bangunan, contohnya pintu, jendela, dan tiang. Bahan bakar memasak dan bahan pembuatan kertas. Motif hias yang biasa digunakan biasanya diambil dari unsur flora, fauna, geometris, dan bentuk figuratif. Kita masuk pada pokok bahasan yang kedua, yaitu contoh penerapan ragam hias pada bahan kayu. Ragam hias diterapkan pada permukaan kayu. Diterapkan pada bidang 2 atau 3 dimensi. Berikut adalah contoh penerapan ragam hias pada kayu dalam bidang 2 dimensi. Dan yang berikut adalah contoh penerapan ragam hias pada kayu dalam bidang 3 dimensi. Kita masuk pada pokok bahasan yang ketiga, yaitu teknik penerapan ragam hias pada bahan kayu. Yang pertama yaitu mengukir. Berikut adalah contoh gambar saat mengukir. Dan yang kedua adalah melukis. Berikut adalah contoh melukis pada bahan kayu. Kita masuk pada pengertian mengukir, yaitu mengukir adalah membentuk tonjolan dan cekungan berbentuk ragam hias tertentu pada permukaan kayu dengan menggunakan alat pahat. Berikut adalah gambar orang sedang mengukir pada bahan kayu. Selanjutnya, alat dan bahan mengukir ragam hias pada bahan kayu. Yang pertama adalah alatnya pahat. Yang kedua adalah pemukul. Jenis-jenis pahat. Alat utama untuk mengukir ada 2 jenis mata pahat. Yang pertama adalah pahat mendatar dan yang kedua adalah pahat melengkung. Pahat kuku atau pahat penguku. Berikut adalah contoh gambar dari alat pahat kuku. Apa itu pahat kuku? Pahat kuku berbentuk seperti kuku manusia. Digunakan untuk mengerjakan bagian yang lengkung, melingkar, membentuk cembung, cekung,
vertikal dan pecahan garis maupun pecahan cawen. Selanjutnya adalah pahat lurus atau pahat penyilat. Berikut adalah contoh alat pahat lurus. Pahat lurus berbentuk lurus, digunakan untuk mengerjakan bagian yang lurus atau rata. Dapat juga digunakan untuk membentuk dasaran dan siku-siku, seperti ukiran dengan dasaran. Selanjutnya adalah pahat lengkung setengah bulatan atau pahat kol. Berikut adalah gambar dari alat pahat lengkung setengah bulatan atau pahat kol. Pahat kol berbentuk melengkung, belahan setengah bulatan. Digunakan untuk mengerjakan bagian-bagian cekung yang tidak dapat dikerjakan dengan pahat kuku. Selanjutnya adalah pahat miring atau pahat pengot. Berikut adalah gambar alat pahat miring. Pahat miring berbentuk miring meruncing dan tajam sebelah. Digunakan untuk membersihkan pada sudut sela-sela ukiran dan meraut bagian-bagian yang diperlukan. Selanjutnya adalah jenis-jenis pemukul. Yang pertama adalah palu kayu. Yang kedua, palu besi. Dan yang ketiga adalah palu batu. Kita lanjut untuk teknik yang kedua, yaitu menggambar ragam hias ukiran. Prosedur menggambar ragam hias pada bahan kayu adalah sebagai berikut. Yang pertama, menyiapkan alat dan bahan menggambar ragam hias ukiran. Yang kedua, memilih bentuk ragam hias sebagai objek berkarya. 3. Membuat sketsa gambar hias pada bahan kayu. Dan yang keempat adalah memberikan warna pada hasil gambar. Contoh melukis ragam hias pada bahan kayu. Yang pertama, siapkan bahan dan alat melukis, seperti pewarna, kuas, dan lain sebagainya. Yang kedua, kita menyiapkan bahan kayu. Tiga, buat rancangan gambar ragam hias pada kertas. 4. Pindahkan rancangan ragam hias pada permukaan bahan kayu. 5. Menerapkan cat untuk menyelesaikan gambar. Dan yang keenam, berikan lapisan vernis atau cat transparan pada permukaan kayu. Cukup sekian untuk materi pada pertemuan kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.